Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidan Tiara Mona Lisa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal PTK Kebidanan. Yuk simak videonya. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan semoga tahun ini lulus PTK-nya ya. Amin. Dan jangan lupa belajar dan berdoa. Semangat. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang perempuan berumur 25 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu. Datang ke BPM untuk kunjungan ulang ANC. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, tinggi fundus 32 cm, presentasi kepala, penurunan 4/5, DJJ 144 kali per menit. Pertanyaannya, pendidikan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Persiapan persalinan. B. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. C. Mendorong perilaku yang sehat. D. Mengenali adanya kelainan letak. E. Membangun hubungan saling percaya. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Dalam kasus ini, seorang perempuan hamil 35 minggu datang untuk kunjungan ulang ANC dengan hasil pemeriksaan fisik yang umumnya normal. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan yang diberikan khusus relevan dengan tahap kehamilan saat ini dan membantu mempersiapkan ibu untuk proses persalinan yang akan datang. Jadi jawabannya adalah A. Persiapan persalinan. Dalam tahap kehamilan 35 minggu, persiapan persalinan menjadi prioritas. Ini termasuk pengetahuan tentang tanda-tanda persalinan, posisi yang nyaman untuk melahirkan, teknik pernapasan, serta persiapan mental dan emosional. Persiapan persalinan adalah hal yang sangat penting pada tahap ini. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Seorang perempuan umur 27 tahun G2P1A0 hamil 16 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan pusing dan sering lelah sejak 1 minggu lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 90/60 mm hidrogenium, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, konjungtiva pucat, telapak tangan dan kuku pucat, DJJ 140 kali per menit, teratur, HB 9,8 G per DL. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Konsumsi makanan tinggi kalori. B. Pemberian kalsium. C. Pemberian tablet Fe. D. Batasi aktivitas. E. Istirahat cukup. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas. Dalam kasus ini, seorang perempuan berusia 27 tahun, hamil 16 minggu, datang dengan keluhan pusing dan sering lelah. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi umum yang baik, tekanan darah 90/60 mm hidrogenium, denyut nadi normal, serta tanda-tanda anemia seperti konjungtiva pucat dan tangan serta kuku yang pucat. Selain itu, hasil pemeriksaan HB menunjukkan kadar hemoglobin yang rendah, 9,8 gram per DL. Kondisi ini mengindikasikan adanya anemia pada pasien. Jadi jawabannya adalah C, pemberian tablet Fe atau zat besi. Kondisi pasien menunjukkan tanda-tanda anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Pemberian tablet zat besi atau Fe sangat penting untuk mengatasi anemia pada kehamilan dan memperbaiki kadar HB. Pemberian tablet zat besi merupakan asuhan yang paling tepat pada kasus ini. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3. Seorang perempuan berumur 25 tahun G2P1A0 hamil 34 minggu datang ke PMB dengan keluhan sesak napas. Hasil analisis, keluhan terutama dirasakan pada posisi berbaring. Tidak ada riwayat asma. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm hidrogenium, nadi 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, berat badan 68 kg. Pertanyaannya, apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Peredaran darah tidak lancar. B. Kebutuhan oksigen meningkat. C. Kapasitas vital paruh meningkat. D. Terjadi peningkatan berat badan. E. Uterus menekan diafragma. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu.
Oke, langsung saja kita akan bahas. Dalam kasus ini, seorang perempuan hamil 34 minggu datang dengan keluhan sesak napas terutama saat berbaring tanpa riwayat asma. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah normal, denyut nadi dan pernapasan dalam batas normal, serta peningkatan suhu tubuh. Diketahui juga bahwa berat badan pada pasien adalah 68 kg. Jadi jawabannya adalah E, uterus menekan diafragma. Posisi berbaring dapat menyebabkan uterus yang membesar menekan diafragma, mengurangi ruang untuk paru-paru dan membatasi ekspansi paru-paru, sehingga menyebabkan sesak nafas. Posisi uterus yang menekan diafragma adalah menyebabkan yang paling mungkin dari keluhan sesak nafas pada posisi berbaring pada kasus ini. Lanjut kita akan bahas soal nomor 4. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu, datang ke PMB. Hasil analisis mengeluh kakinya bengkak dan kram di malam hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogenium, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, refleks patella positif dan bengkak pada ekstremitas. Protein urin negatif. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Persiapan persalinan. B. Tanda-tanda persalinan. C. Perubahan fisiologi kehamilan. D. Tanda bahaya kehamilan trimester 3. Ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan bahas. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan pada kasus seorang perempuan umur 32 tahun yang sedang hamil 34 minggu dengan keluhan kaki bengkak dan kram di malam hari. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kondisi umum baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogenium, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, refleks patella positif, bengkak pada ekstremitas dan tidak ada protein dalam urin. Jadi jawabannya adalah E, ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Keluhan kaki bengkak dan kram di malam hari adalah keluhan umum yang sering dialami ibu hamil pada trimester ketiga. Konseling yang tepat dalam hal ini adalah memberikan edukasi mengenai ketidaknyamanan yang sering dialami pada trimester ketiga, serta cara-cara mengatasi atau mengurangi keluhan tersebut seperti kaki bengkak, menghindari berdiri terlalu lama, mengangkat kaki saat beristirahat, memakai alas kaki yang nyaman, dan menghindari konsumsi garam berlebih. Kram di malam hari, meregangkan otot betis sebelum tidur, menjaga asupan kalsium dan magnesium serta minum cukup yang air. Lanjut kita akan bahas soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB untuk pemeriksaan kehamilan. Hasil analisis khawatir karena sering merasa nyeri pada perut bagian bawah dan perut kadang tegang. Hasil pemeriksaan TTF dalam batas normal, tinggi fundus 2 jari di bawah prosesus hipodeus, DJJ 140 kali per menit. Pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan terapi multivitamin. B. Konseling tanda-tanda persalinan. C. Bed rest untuk mengurangi kencang. D. Anjurkan mengonsumsi susu hangat. Pencast tentang tanda bahaya ibu hamil. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan bahas. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan pada kasus seseorang perempuan umur 22 tahun, hamil 36 minggu, yang mengeluh nyeri pada perut bagian bawah dan perut kadang tegang. Jawabannya adalah B, konseling tanda-tanda persalinan. Pada usia kehamilan 36 minggu, nyeri pada perut bagian bawah dan perut yang tegang bisa merupakan tanda-tanda awal persalinan atau kontraksi Braxton Hicks. Konseling mengenai tanda-tanda persalinan sangat penting agar ibu hamil dapat membedakan antara kontraksi persalinan sejati dan palsu, serta mengetahui kapan harus segera mencari pertolongan medis. Tanda-tanda persalinan termasuk kontraksi teratur dan semakin kuat, keluarnya lendir bercampur darah,
pecahnya ketuban, dan lain-lain. Dengan memberikan konseling mengenai tanda-tanda persalinan, ibu hamil akan lebih siap dan mengetahui kapan harus segera mencari pertolongan medis, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran dan memastikan keselamatan ibu dan janin. Oke, sekian dulu pertanyaannya. Ada 5 soal. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan lulus P3K tahun ini ya. Amin. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika mendukung channel ini. Terima kasih.